Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi cahaya bagi kita, umatnya, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah pagi ini kita dapat kesempatan bertemu dengan adinda kita, Profesor Dr. Haji Sri Hadi Agung Priyono, yang akan dengan judul apa, Dek Yoni? Judulnya 4 kewajiban dalam kehidupan seorang muslim. Insya Allah. 4 kewajiban dalam kehidupan seorang muslim. Saya dengan Dek Yoni tidak asing lagi karena kami bertetangga, jajar rumahnya, dan Dek Yoni adalah teman permainan saya kalau main kelereng. Dan Dek Yoni mesti kalah. Tapi di samping bermain kelereng, saya juga cekak dengan Dek Yoni dan saya yang kalah. Dek Yoni mesti selalu menang. Saya tidak pernah bisa mengalahkan Dek Yoni. Tapi kalau untuk main kelereng, sayalah juaranya. Jadi ini kenangan kecil yang indah. Kami juga satu SD di Ambon. Pagi ini kita akan mendengarkan tausiah dari Adinda Profesor Dr. Haji Sri Hadi Agung Priyono. Beliau lahir di Malang 19 Maret 1963. Pekerjaannya adalah dosen guru besar Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor, dan bidang ilmu yang digeluti adalah anatomi, morfofisiologi, veteriner. Pendidikan SMA 3 Malang, lulus tahun 1981, dokter hewan IBB tahun 1987, dan PhD dari Gifu University Jepang tahun 1995. Beliaunya brevetnya, diploma dan keahliannya adalah pakar anatomi, veteriner, konsultan, kemudian diplomat dari Asian College of kemudian pengalaman kerja, pembantiga IPFK HIPB 2000 sampai 2004, sekretaris Fakultas FKH IPB 2004 sampai 2005, kemudian dekan ya Dek ya, dekan FKH IPB 2011 sampai 2021. Beliau juga seorang presiden, ternyata seorang presiden. Presiden Southeast Asia Veterinary School Association 2012 sampai 2015. Demikianlah CV yang diberikan Dek Yoni pada saya pagi ini. Sebelumnya kita akan mendengarkan kalam ilahi dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Mbak Ayu Mufidah Elva Windayu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran, dan saling menasehati untuk kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mufidah Elva Pindayu, Mbak Indah. Selanjutnya kita akan dengarkan kajian dari Adinda kita, Profesor Dr. Haji Sri Hadi Agung Priyono. Kepada Adinda Yoni, saya berikan waktu kurang lebih 60 menit untuk melanjutkan kajiannya. Monggo silakan. Baik, matur nuwun Mbak Vina, Mas Endri yang telah mengundang. Ada ini Mbak Sri Nurdiati, kami panggilnya di IPB ini Bude, ya. Bude ini budekan karena beliau juga pernah menjabat menjadi dekan bersama dengan saya, Bu Sri Nurdiati. Terima kasih telah mengenalkan dan menjerumuskan. Mudah-mudahan tapi demi kebaikan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian yang saya hormati dan semoga Allah rahmati. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberi ditakdirkan begitu ya untuk bisa dapat berjumpa, dapat bersilaturahmi sekaligus bersama-sama membahas atau barangkali sharing ya kalamullah atau ilmu yang berasal dari Allah dan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan pada junjungan kita beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini sekaligus kita kembali senantiasa marilah untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, bukan hanya kesempatan pada pagi ini tapi alhamdulillah kita ditakdirkan berada dalam Islam, beragama Islam, beriman dan kemudian beragama Islam, sesuatu yang membuat possibility kita ya, kemungkinan kita untuk kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala itu semakin tinggi atau bahkan sangat tinggi. Dan ini tidak akan dimiliki oleh orang non-muslim. Karena agama ini satu-satunya agama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para rasulnya kepada semua manusia sejak manusia awal hingga pada saat ini kita. Alhamdulillah semua dakwah yang Allah menciptakan kita, Allah memberikan rezeki pada kita, pada manusia, dan Allah menjaga agar manusia itu selalu berada pada jalannya.
maka Allah mengutus para rasul dan para nabi dan para rasul tentu saja ya dari bahasan ulama ya. Para nabi ini ada sekitar 125.000 nabi ya sejak zaman dulu hingga sekarang, sedangkan para rasul menurut hadis Nabi ada 300 sekian ya, 313, 315 rasul, dan rasul penutup adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Penutup juga berarti bahwa segala sesuatu syariat yang ingin Allah sampaikan pada manusia ini sudah paripurna, sudah paling sempurna, sudah selesai, dan ini dipakai hingga akhir zaman. Tidak ada lagi pembaruan, tidak ada lagi di tengah jalan pada saat kita hidup ini, tahu-tahu ada seseorang yang mengaku nabi lagi yang mengajarkan agama begitu ya. Ini sudah tertutup semua jalan ke arah sana. Dan alhamdulillah juga kita berada dalam Islam ini berarti kita dijamin Allah ya untuk kelak di akhir zaman kembali di akhirat kita, kehidupan kita insya Allah berakhir dengan kebaikan. Ya. Dan memang dari zaman ke zaman, Mas dan Mbak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dakwah para nabi itu selalu mendapatkan tantangan daripada manusianya itu. Ya. Karena manusia ini ada yang mau mendengar dan lebih banyak yang tidak mau mendengar apa yang nabi-nabi dan rasul itu sampaikan. Ya. Kebaikan yang diajarkan atau arah jalan dalam kehidupan mereka yang sudah diajarkan dalam risalah-risalah atau dakwah yang disampaikan para nabi itu justru mendapat banyak tantangan karena manusia di satu sisi dianugerahi akal yang membuat mereka kadang-kadang melebihkan akal daripada kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mudah-mudahan kita dilindungi Allah dari hal-hal seperti itu. Besar sekali perbedaan antara kaum muslimin dengan non-muslim ya. Dalam keseharian subhanallah ya, kita alhamdulillah ada syariat di Islam yang mengajarkan kita sholat 5 waktu. Sebelum sholat tentu berwudu. Berwudu diletakkan di bab-bab awal selalu kalau kita belajar ya ilmu agama. Bersuci ini di awal ya. Jadi suci di awal pengajaran Islam itu orang harus bersih, suci lahir batin begitu ya kira-kira ya. Nah ini tentu hanya dialami oleh seorang muslim, ajaran-ajaran untuk membersihkan diri ini ya. Masya Allah kita 5 kali berwudu paling tidak, atau setiap batal wudu kita juga boleh berwudu ya, seperti yang dilakukan oleh sahabat Bilal alaihissalam ya. Nabi mendengar suara terompah Bilal di surga ya, dan beliau bertanya, apa yang kamu lakukan? Kok bisa ya ada kau berada di surga begitu ya. Dan Bilal menyampaikan bahwa dia tidak pernah lepas untuk melakukan wudhu, dan setelah wudhu itu dia sholat. Dengan amal itu Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Bilal yang secara nasab, secara sosial, Bilal ini seorang yang barangkali kalau manusia melihat dengan derajat yang rendah begitu, beliau termasuk di dalam derajat itu ya. Namun demikian Allah muliakan, dan ini memperlihatkan bahwa dalam Islam kemuliaan seseorang bukan pada nasabnya atau keturunannya, bukan pada bangsanya, rasnya, golongannya, jabatan, pangkat, tapi Allah melihat dari kelak akhlak dan juga amal dari yang bersangkutan. Dan Islam mengajarkan itu agar kita bisa, walaupun apapun status kita, apapun kedudukan kita, bagaimanapun situasi kondisi ekonomi sosial kita misalnya ya, kita bisa berkesempatan jika kita memang mendalami ilmu ajaran Allah ini dan kita mengamalkan, maka insya Allah kita akan berada dalam barisan-barisan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Mas, Mbak, Bapak, Ibu sekalian, semuanya Allah muliakan, Allah rahmati, dan Allah akan gabungkan kita bersama insya Allah di surga Allah kelak insya Allah Taala. Mas dan Mbak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini ada hal yang pertama mungkin saya ingin sampaikan bahwa saya hanya seorang pemula dalam belajar ya,
dalam belajar ilmu agama ini ya, karena memang itulah yang ternyata Allah wajibkan kepada setiap muslim ya. Belajar agama itu ternyata wajib bagi seorang muslim, dan apa nanti yang wajib, bagaimana caranya dan sebagainya, ada sedikit mungkin akan saya sharingkan. Baik, jadi apakah hal yang penting dalam kehidupan ini dan sebagainya, barangkali nanti sedikit saya sampaikan. Mungkin saya izin share screen, boleh ya Mbak ya? Monggo, monggo. Monggo, Dek, monggo. Ya, sebentar. Sudah terlihat ya Mas Mbak ya? 4 kewajiban dalam kehidupan seorang muslim. Yeah. Bisa terlihat, Dek. Baik. Jadi ini ada judul yang saya coba kemas ya. Tentunya judul hanya sekedar untuk membawa kita mengarah kepada topik bahasan yang barangkali supaya lebih mudah nantinya. Dan hal yang melandasi ini adalah surat Al-Asr yang tadi dibaca oleh Mbak Wafidah ya tadi ya. Dan surat ini nanti kita bahas kembali, namun surat ini insya Allah sangat dihafal ya. Di samping Al-Fatihah, barangkali surat ini adalah salah satu surat yang paling banyak dihafal ya oleh kaum muslimin, dan mungkin dalam sholat-sholatnya senantiasa dibaca begitu ya. Namun barangkali juga tidak sedikit yang hanya sekedar membaca dan menyelesaikan 3 ayat ini dengan cepat begitu ya. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis haqqi wa tawassaw bis sabr. Sudah, terus Allahu Akbar dan seterusnya gitu ya. Nah, ternyata ini adalah satu surat yang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Nah, nanti kita bahas lagi di kesempatan maksudnya nanti ya. Nah, namun inilah yang melandasi sebetulnya kehidupan manusia. Dan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyatakan bahwa seandainya Al-Quran itu hanya turun ayat-ayat ini kepada manusia, ya, tidak satu buku, tidak satu apa yang kita kenal begitu ya, 116 surat, 114 surat, ini sudah mencukupi untuk manusia, tuntunan manusia hidup di dunia begitu ya. Nah, luar biasa, apa itu ya? Mengapa dikatakan demikian oleh Imam Syafi'i? Nah, karena ternyata memang di dalamnya ada 4 hal penting di dalam maksud dari surat ini turun kepada kita semua ya. Dan inilah yang akan satu persatu kita coba lihat ya. 4 hal penting itu adalah yang pertama ilmu ya, yang kedua adalah amal, ketiga adalah dakwah, dan keempat bersabar, sabar ya. Nah, ini tema yang mungkin dalam mudah-mudahan tidak lama saya coba kita sama-sama sharing ini Mas dan Mbak sekalian, dan kita mohon kepada Allah, Allah mudahkan ya, dan Allah samakan kondisi kita online ini mirip dengan taman-taman surga yang Allah janjikan, bahwa ada malaikat yang turun bersama menaungi kita ya, memberikan ketenangan ya, memberikan rahmat dan sakinah pada kita ya, dan mudah-mudahan Allah termasuk nama kita termasuk yang Allah sebut-sebut kepada para penghuni langit, para malaikat yang dekat dengan Allah. Baik, Mas dan Mbak sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, 4 kewajiban itu tadi sudah saya sebutkan, ilmu, amal, kemudian dakwah dan sabar. Ilmu yang dimaksud dengan ayat ini adalah ilmu agama, ilmu syar'i, ya, ilmu agama, ilmu yang berasal dari Allah, ya, yang diturunkan kepada nabinya dan ke kita tentunya sebagai umat akhir zaman. Nabi kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendapatkan dengan perantaraan malaikat Jibril, kemudian beliau sampaikan ya, yang paling dekat tentunya pada saat itu beliau menyampaikan pada para sahabatnya ya, kemudian berkembang dan tentu setelah itu para sahabat, para ulama ya,
para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ulama yang mengikuti para sahabat, meneruskan kepada sampai dengan kita. Dan nanti kita lihat bahwa ilmu itu sesuatu yang sungguh besar, ya, karena ilmu ini adalah warisannya Nabi. Para nabi-nabi itu tidak mewariskan kekayaan, tidak mewariskan dinar, dirham, begitu ya, tidak mewariskan kedudukan, juga tidak. Tapi mereka mewariskan ilmu. Dan barang siapa yang mendapatkan warisan Nabi itu atau ilmu itu adalah orang yang sangat beruntung, ya. Orang yang sangat memiliki keberuntungan yang besar. Ya. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Saya hanya anukan dulu saja, ini ya, sebutkan dulu ya. Nah, jadi menuntut ilmu agama ini nanti sesuatu yang mana yang wajib dan sebagainya nanti kita lihat. Dan yang utama dari ini semua adalah ada 3 hal. Yang utama adalah ilmu yang harus kita pahami sebagai seorang muslim yang akan menuntun kehidupan kita dunia wal akhirat. Ada 3 hal paling tidak, yaitu mengenal siapa yang menciptakan kita, siapa yang kita ibadahi, siapa yang kita minta tolong kepadanya, itu harus kita kenal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada tempat bergantung yang lain, tiada tempat beribadah yang lain kepadanya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah inti dari ajaran dari Allah kepada semua umat manusia sejak awal hingga akhir, ya. Sembahlah selalu Allah dan jauhi. Jadi satu makna itu, ya, menyembah hanya Allah dan menjauhi selain Allah itu satu paket. Jangan sampai hanya kita harus hanya menyembah Allah, tapi tidak meneglect atau menyisihkan yang bukan Allah. Ini harus jadi satu paket bahwa kita menyembah Allah dan yang lain harus kita singkirkan dari sembahan kita pada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian bahwa kita harus mengenal agama kita ini, ya. Mengenal Rasul kita dulu, ya. Kemudian mengenal agama apa yang beliau bawa, ya. Dan beliau membawa agama yang dari segala urusan yang sepele, ya, dari membersihkan cara buang hajat, ya, sampai dengan hal yang besar, itu semua lengkap dalam Islam. Tiada agama lain kalau boleh dipertandingkan, sebetulnya nggak akan ada yang bisa melawan atau menyaingi, ya, apapun kalimat yang mereka susun, ya. Nanti kita lihat satu persatu apa saja, ya, kira-kira. Dan kemudian Mas dan Mbak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita paham tentang ilmu, kewajiban selanjutnya adalah kita mengamalkan ilmu itu, ya. Contoh yang sudah kita jalankan, misalkan sholat, itu adalah ilmu. Ya, sholat itu adalah ilmu. Bukan hanya perintah agama, bukan hanya perintah, ayo sholatlah kalian, ya, seperti aku sholat. Bukan hanya masalah itu, tapi waktu melakukan sholat itu mengamalkan ilmu. Takbirnya bagaimana? Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar. Seperti apa tangan ini posisinya? Itu semua ada ilmunya. Posisi waktu setelah Allahu Akbar, kemudian, ya, tangan di atas kedua dada, ini semuanya Rasulullah ajarkan. Ada yang meletakkan di perut, begitu, ya. Apa benar itu, ya? Ada yang meletakkan di pinggang sebelah kiri, sebelah kanan. Ini semua bukan hanya masalah kita melaksanakan sholat, tapi itu adalah ilmu. Dan misalnya untuk ilmu sholat ini, maka ini adalah yang termasuk yang ilmu wajib kita pahami. Karena kita melakukannya. Karena dengan ini Allah akan menghisap, ya, menghitung. Allah akan memberi poin kepada apa yang kita lakukan. Kalau salah, kalau kita melakukannya salah, tentunya poinnya tidak sebesar jika kita melakukannya benar. Maka ini menjadi wajib bagi kita untuk melakukan. Puasa Ramadan. Ya. Puasa, ayo puasa, rame-rame 30 hari, 29 hari. Bukan sekedar puasa, karena di dalam puasa itu ada apa yang Rasulullah dan sahabatnya praktekkan, Rasulullah ajarkan, sahabatnya praktekkan, itu cara puasa yang memang menurut Rasulullah. Misalkan begitu, ya. Dan seterusnya nanti kita bisa sharing hal-hal seperti ini, ya. Nah, jadi inilah Bapak dan Ibu sekalian, Mas dan Mbak sekalian yang semoga Allah muliakan, bahwa ilmu setelah kita baca, kita pahami, dan ilmu itu adalah ilmu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Memang nanti kita bahas ilmu, bahwa ilmu itu tentu ada ilmu dunia juga, ya. Tapi ini dalam hal ini yang lebih ditekankan adalah bagaimana dalam kehidupan kita ini betul-betul ilmu syar'i atau ilmu
yang sudah Allah titipkan pada para rasul untuk disampaikan pada manusia itu yakin sampai pada kita, gitu ya, yakin sampai pada kita. Dan dengan itulah Allah menginginkan kita beramal dengannya dalam menjalani hidup itu. Amalkanlah dengan ilmu yang diajarkan oleh para nabi itu, karena dengan itu kita selamat. Kira-kira demikian sederhananya ya. Kemudian setelah kita paham ilmu, kita bisa beramal dengan benar dengan ilmu tersebut ya. Maka kewajiban selanjutnya dari seorang muslim adalah melaksanakan, mengajarkan, menasihati orang lain tentang ilmu tadi jika orang tadi tidak mungkin masih awam ya. Dan itu tentunya yang pertama adalah keluarga kita. Mengajak semua orang masuk untuk kebaikan dunia dan akhirat tadi. Ya. Ilmu tadi turun untuk kebaikan kita. Maka setelah kita tahu, jika kita lihat orang lain tidak tahu, kita sampaikan. Ya. Kita sebagai manusia, semua manusia boleh menyampaikan hal-hal yang baik. Ya. Asal memang dia tahu ilmunya, itu syarat utama. Ya. Jangan menyampaikan hal-hal yang tidak ada ilmu padanya, tidak ada pengetahuan padanya, terus dia sampaikan. Ini bisa tanda kutip menyebabkan orang yang dikasih tahu kan bisa salah gitu ya. Dan kalau salah bahaya ini gitu kan. Tapi kalau kebenaran yang kita sampaikan dan itu benar dan orang tadi mengikuti, maka dia akan memberikan pada kita pahala akibat amal yang dia lakukan tanpa mengurangi pahala yang dia lakukan. Sebaliknya, jika kita mengajarkan sesuatu yang salah dan orang lain itu ikut salah, maka nanti kelak kita akan diminta pertanggungjawaban. Mengapa kita menyalahkan sekian orang begitu ya? Orang-orang tadi juga waktu di sana nanti di akhirat kelak juga akan menuntut kita. Orang ini yang membuat kita salah dan seterusnya. Baik, kemudian bahwa berdakwah ya seperti ya kita tawasau bil haqqi. Ya, bahwa tawasau bil haqqi ini sehari-hari ya. Jadi dakwah itu sehari-hari, menasihati itu sehari-hari. Jadi bahkan para ulama itu menyatakan kalau ngobrol itu dakwah lah gitu ya. Apa istilahnya, ngobrol lah tentang sesuatu yang isinya dakwah juga, walaupun pada level-level yang kita bisa gitu ya. Jadi bukan ngobrol sesuatu yang sama sekali lepas dari. Setiap menit itu pasti ada hitungan di malaikat di kiri dan kanan kita mencatat. Ya. Bayangkan Mas dan Mbak sekalian, jika kita menghabiskan waktu 1 jam ngobrol ngalor ngidul, tanpa satu sedikit pun kita mengutip kalimat kebenaran dari Rasulullah atau dari ayat Al-Quran begitu ya. Tidak ada hal-hal itu, semuanya serba omong yang kosong aja gitu ya. Kalau dunia ya mungkin rame gitu ya, apa istilahnya, ngobrolnya rame tapi kosong gitu. Nah itu yang kita harus pahami. Kemudian yang keempat tentu bersabar. Ya, dan ini realita Mas dan Mbak sekalian, kehidupan kita ini. Manusia dengan beragam pemahaman, beragam pemikiran, beragam kemampuan. Ya, ada yang Allah tadi ya, jadi dari khutbah dari pembukaan tadi ada yang kalau Allah itu berikan petunjuk, maka dia akan dapat petunjuk dan orang tidak bisa membuat dia goyah dari petunjuk itu. Sebaliknya, jika Allah tidak memberi petunjuk pada seseorang, apapun yang kita dakwahkan tidak diterima oleh dia, dan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tahu bahwa paman Nabi ya, Abu Thalib ya, adalah seorang yang sangat mencintai Nabi dan membesarkan Nabi ya, istilahnya Nabi itu sebagai mirip anak dipelihara seperti anak sendiri gitu ya, dan beliau membela Nabi pada saat-saat Nabi oleh orang Quraisy. Namun di akhir hidup beliau, paman Nabi ini tidak Allah beri hidayah untuk bisa masuk ke dalam Islam. Ya. Nah ini adalah contoh dari hal-hal yang tantangan yang luar biasa. Ya. Dan begitu berdakwah dalam jalan kebenaran, semua nabi mendapat tantangan. Coba kita cek dari kisah-kisah Al-Quran ya, tentang nabi-nabi, mulai dari Nabi Nuh, ya, Rasul pertama adalah Nabi Nuh, Rasul yang karena pada zaman Nuh itulah
pada zaman Nabi Nuh alaihissalam mulai ada kesyirikan. Ya. Dan kesyirikan tadi kita tahu bahwa mengenal Allah itu harus satu paket, menyembah hanya kepadanya dan menjauhkan yang lain. Menjauhkan yang lain itu syirik, menjauhkan syirik. Nah, 10 abad pertama sebelum ada kesyirikan itu manusia hidup dalam tauhid, mentauhidkan Allah. Ya. Tapi pada zaman Nabi Nuh mulai muncul ya setan mengajak orang-orang untuk kemudian mulai membuat patung, lama-lama disembah, begitu kira-kira ya. Nah ini adalah kita bisa lihat Nabi Nuh berdakwah kepada kebenaran, tapi coba lihat siapa yang mengikuti beliau, bahkan putra beliau pun tidak ya. Ada yang tenggelam dalam air bah ya. Dan yang mengikuti beliau hanya sedikit orang yang masuk ke dalam bahtera Nabi Nuh itu. Kemudian Nabi Lut, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi siapapun kita sebut nama Nabi, semuanya mendapat tantangan yang luar biasa. Bahkan dibunuh. Nabi-nabi itu banyak yang dibunuh oleh kaumnya. Ya. Karena apa? Karena manusia tidak suka nafsunya, nafsu duniawinya diarahkan atau dibatasi. Kira-kira begitu. Dan itu berlangsung hingga akhir zaman. Termasuk di zaman kita ini, tentu ada orang yang tidak percaya pada ajaran agama. Ataupun diberitahu yang benar juga marah atau apapun itu namanya ya. Jadi memang ini sesuatu tantangan yang luar biasa bagi kita sebagai umat muslim. Baik, kita sedikit-sedikit lah masuk ke yang ilmu ya. Jadi sekali lagi ilmu ini adalah hal-hal yang Allah turunkan kepada manusia. Diturunkan lewat perantara nabi. Dan dari Allah kepada nabi ini ada malaikat yang diutus untuk selalu menurunkan wahyu. Ya, dari malaikat Jibril itu tugasnya seperti itu. Ya, dari zaman Rasul pertama sehingga Rasul terakhir Muhammad SAW, Jibril lah yang menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ilmu itu adalah wahyu dari Allah, bukan karangan nabi-nabi itu. Ya, nabi itu semuanya tidak mengarang ilmu, tidak mengarang kebenaran yang ingin disampaikan, itu tidak. Semuanya berasal dari Allah. Banyak sekali ayat Al-Quran kalau kita yang dimulai dengan kul dan kita hafal lah ya. Kul huwallahu ahad misalnya. Kul a'udzu birabbin nas ya. 3 surat kul yang kita hafal ya. Kul ya ayyuhal kafirun. Kul itu artinya kul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Nabi kepada orang-orang itu. Nah, apa artinya? Berarti ada yang mengajarkan Nabi bahwa apa yang ingin disampaikan itu memang dari Allah ya. Kul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad bahwa saya Allah itu ahad, satu. Itu contohnya ya. Jadi ilmu ini adalah kemasannya seperti itu. Nah, menurut Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa sempurnanya manusia itu bisa dilihat dari 2 hal, yaitu mengenal yang hak dari yang batil atau ilmu, dan kemudian mengamalkan ya, mengikuti yang hak itu. Dia kenal dulu mana yang salah, mana yang benar, kemudian dia bisa tahu, oh yang salah itu ini saya tinggalkan, saya hanya ikut yang benar. Nah, inilah sempurnanya manusia. Ya. Nah, kemudian ilmu ini, Mas dan Mbak sekalian, kita sebagai orang kalau dalam kesehatan diciptakan demikian, ya kita menjalankan kehidupan sehari-hari, tentu kita bertumbuh dari kecil dulu. Saya dengan Mbak Vina ini masa kecil, dulu kecil, sekarang sudah besar, bahkan sudah sepuh gitu kita ini ya. Nah, itu tentunya mengalami proses dan sepanjang itu manusia makanya ada makan, minum, ya bertambah tubuhnya, bertambah besar dan seterusnya. Itu untuk jasmani kita. Nah, sedangkan rohani kita makanannya adalah ilmu. Dan ilmu dalam yang menguatkan rohani itu ilmu syar'i yang kebutuhan kita kepadanya itu tidak hanya 3 kali dalam sehari, tetapi setiap helaan nafas kita harus kita mencoba selalu mendapatkan ilmu atau mengamalkan ilmu. Ya. Nah, jadi kalau seseorang melakukan sesuatu tanpa ilmu, ini tentu secara dunia barangkali tidak ada masalah, tidak tampak ada masalah itu. Tetapi secara akhirat, secara pencatatan malaikat yang di kiri kanan kita, ini sangat bermasalah kalau kita melakukan sesuatu amalan tanpa ilmu. Ya. Nah, dan amalan tanpa ilmu itu adalah
tidak bermanfaat. Misalnya kita nih, ya, contoh kaum muslimin, ada orang muslim dan ada orang tanda kutip non muslim, ya, sama-sama mendonasikan sejumlah hartanya kepada suatu kebaikan sosial, misalkan begitu ya, kan sama tuh kelihatannya ya. Nah, tapi apakah nilainya bagaimana? Tentu yang muslim yang dinilai. Kalau orang yang non muslim, dia tidak bernilai sesuatu apapun kebaikan yang dia lakukan, ya. Karena dia tidak dilandasi dengan ilmu dan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pintu pertama yang harus kita masuki, beriman dan menjadi muslim. Nah, dengan ilmu itu juga Bapak dan Ibu sekalian, Mas dan Mbak sekalian, kita tahu bahwa agama itu jadi tidak sama, ya. Jadi tidak benar kalau ada orang yang menyampaikan bahwa semua agama ini sama, kan semuanya akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu angan-angan bagi mereka yang tidak muslim, itu omongan angan-angan. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mereka mungkin merasa itu benar versi mereka, wong mereka hidup tanpa ada merasa sesuatu ya yang mengawasi dan sebagainya ya. Tapi bagi kita kaum muslim yang tahu bahwa qul huwallahu ahad, Allahus somad ya, tempat kita bergantung ya, maka hanya dengan perantaraan apa yang berasal dari Allah yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Nah, baik. Kemudian selanjutnya ilmu ini wajib bagi setiap muslim. Ya, artinya inilah beberapa dalil Mas dan Mbak sekalian bahwa ilmu agama ini kalau kita bagi-bagi dia hanya dua kategori, sunnah atau wajib. Fardu. Ya. Fardunya memang ada fardu ain dan fardu kifayah. Ya. Ini ilmu agama, mempelajarinya nggak ada kata-kata nggak mempelajari, karena ini kewajiban. Ya. Jadi fardu ain, fardu kifayah dan sunnah, nggak ada yang lebih rendah dari itu untuk ilmu agama. Ya. Karena berarti kita wajib seperti tadi ya. Apa yang wajib fardu ain bagi kita yang awam? Misalnya tata cara sholat, tata cara wudhunya, sholatnya, puasa, ya paling tidak itu berzakat seperti apa, ya bertingkah laku sehari-hari bagaimana, bermuamalah bagaimana, ya jika kita memiliki kemampuan berhaji, ada ilmunya, haji itu seperti apa, umroh itu seperti apa, ini semua ada ilmunya, ya itu yang fardu ain, ya dan fardu kifayah jika kita tidak berhaji, kita nggak berhaji berarti kita nggak menuntut ilmu haji misalnya nggak apa-apa. Tapi kalau kita berkemampuan dan memang bisa berhaji, maka kita mempelajari ilmu tentang haji, misalnya gitu. Ya. Nah. Fardu kifayah, ilmu-ilmu yang mungkin bagi kita yang awam, sudah ada ustadz yang lebih canggih yang mempelajarinya. Misalnya ilmu hadis, ilmu usluhuddin, ilmu apa yang mungkin kita nggak pergi ke ranah situ, karena dalam keseharian kita mungkin tidak sampai ke situ. Nah, jadi bagi kita itu ilmu yang tadi itu fardu kifayah bagi kita. Tapi bagi para ustadz itu ilmu jadi fardu ain. Kalau dia ingin memfatwakan sesuatu, tafsir Al-Quran dia fatwakan, maka dia wajib belajar ilmu-ilmu yang membuat sarana-sarana dia belajar itu semakin baik begitu ya. Ilmu bahasa Arab, balaghah dan sebagainya. Ini wajib bagi beliau, bagi orang yang memang nanti pekerjaan adalah menjelaskan pada manusia, mendakwahkan pada manusia. Sedangkan bagi kita ilmu-ilmu itu fardu kifayah gitu ya, atau sunnah bahkan ya. Bukan nggak perlu mempelajarinya baik, menambah kita, memudahkan kita belajar. Tapi jika tidak mempelajarinya pun bukan berarti sesuatu yang tidak baik begitu ya. Nah, itu contoh. Ya. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan bahwa ilmu inilah ya atau agama. Ilmu sebetulnya itulah agama kita. Jadi ini adalah warisan para nabi. Warisan para nabi. Nabi tidak mewarisi harta melainkan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu itu maka dia mendapat keberuntungan besar. Sahabat Nabi itu pernah di sebuah pasar bilang pada orang-orang, kalian kok rame-rame ada di sini sementara itu ada pembagian harta di masjid. Kan pada oh iya ada harta ya. Oh pada lari ke masjid terus sampai ke situ. Loh, mana katanya ada pembagian harta. Ya, mereka bertanya, apa
kamu bilang tadi ada pembagian harta. Nah, yang dimaksud harta itu adalah ilmu yang sedang disampaikan di masjid itu. Ya, jadi ini adalah luar biasa kedudukan ilmu. Nah, Mas dan Mbak sekalian, ilmu dunia tentu bagus ya, karena Nabi sendiri kalian paham tentang ilmu dunia kalian, begitu ya. Dan ilmu dunia itu bernilai jika itu nanti bagus bagi masyarakat ya, seperti ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu-ilmu yang kita pelajari pada umumnya akan memberikan kita manfaat bagi manusia, mengembangkan manusia, kesehatan dan sebagainya ya, teknologi, hal-hal yang lainnya ya. Nah, itu fardu kifayah, sebagian dari kita jadi ahli apa begitu ya, insinyur apa, jadi sebagian dari kita jadi dokter, sebagian dari kita jadi guru ya, dan ya, hal-hal yang fardu kifayah. Dan mubah boleh belajar ini asal bermanfaat itu boleh ya, karena kita diminta untuk menjadi khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik dari kalian adalah orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat dengan orang lain itu dengan melalui apa? Selain ilmu agama, ada ilmu-ilmu dunia lain yang membuat bermanfaat. Bisa membangun rumah, bisa membuat mobil, handphone, dan sebagainya. Itu sebuah manfaat ya, yang tentu dalam jika digunakan akan sangat bagus. Nah, dan ada ilmu yang haram, Mas dan Mbak sekalian ya. Sesuatu yang haram ini harus kita kenali dan kita jauhi. Ya, ilmu-ilmu tentang sihir misalnya. Ilmu-ilmu yang filsafat yang ngalor ngidul ya, itu tidak bermanfaat, bahkan diharamkan karena mendatangkan syubhat ke kepala kita. Nanti kita bertanya, Allah itu menciptakan, terus yang menciptakan Allah siapa ya? Nah, itu udah mulai digiring ke arah pemikiran-pemikiran yang di luar, yang nggak perlu. Seorang manusia tidak dibebani untuk memikirkan Allah itu ya. Nah, dan kemudian kebaikan selanjutnya yang mempelajari ilmu ya, baik itu ilmu dunia, ilmu agama tentu saja ya, dan ilmu dunia yang bermanfaat, maka dia termasuk dalam orang-orang yang insya Allah dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat dia akan diberi kebaikan yang banyak ya, diberi kebaikan yang banyak. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, 3 hal tadi ya yang utama dalam kita mengenal ilmu itu adalah satu, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal yang siapa yang menciptakan kita ya. Maaf. 14 ya. Nah, banyak dari kita mengenal Allah, oh ya ada Allah gitu ya. Siapa yang menciptakan ini? Allah ya, ada Allah, menjadi kalimat yang biasa disebutkan. Tapi dia nggak paham Allah itu seperti apa. Ya dia tahu, oh ya Allah, tapi terus ke dukun juga pergi ke dukun, minta pesugihan, pergi ke suatu tempat untuk minta pesugihan dan sebagainya. Jadi dia kenal tapi nggak takut. Nah, ini bukan tujuan untuk mempelajari mengenal Allah ini jadi taat kepadanya, menyembahnya kepada Allah gitu ya. Nah, kemudian mengenal Allah itu akan mendatangkan kenikmatan dan kebahagiaan ya. Karena semua kebaikan itu sudah diajarkan oleh Allah, dan semua keburukan itu dijauhkan oleh Allah dalam ajarannya, sudah dijelaskan semua oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Dan tak kenal tentu tidak akan cinta ya, dan cinta kepada Allah ini akan mendatangkan cinta seluruh makhluk pada kita. Ya. Dan Allah dari surat pertama Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu Allah bercerita, Allah selalu mengenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha penyayang, pengasih dan penyayang, misalnya begitu ya terjemahannya ya. Siapa? Jadi di situ Allah sudah bilang, saya ini Ar-Rahman Ar-Rahim loh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah yang menciptakan Rob segala semesta ini. Di ayat kedua pun Allah ceritakan dirinya, saya ini Robbil alamin. Ya. Ya, ayat ketiga ditekankan lagi, saya ini Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Menyayangi semua makhluk, mau dia orang tidak muslim, mau apalagi muslim, disayangi oleh Allah. Maka hidup di dunia ini wajar ternyata bahwa artinya tidak usah kita kaget ya.
kadang-kadang kita pikir, oh kita ini sudah jadi Islam, kok ya kita hidupnya pas-pasan, ekonominya lemes dan seterusnya. Itu orang non-Muslim kok kaya raya dan sebagainya. Karena Allah tidak menganggap dunia ini berharga. Ya. Tadi yang akan dinilai oleh Allah adalah ketaatan kita pada Allah. Jadi kalau toh kelihatan tanda kutip ya, ada non-Muslim yang tampak gemari pahloh jinawi dalam kehidupan dunianya, bahwa dia hanya menikmatinya di dunia saja, dan nanti di akhirat dia tidak dapat apapun, bahkan akan dimasukkan dalam neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kira-kira seperti itu. Jadi ini hal yang luar biasa ya, bahwa beda Muslim dan Muslim ini sesuatu yang luar biasa. Dan dunia itu bukan ukuran, karena Allah bilang mereka pada saat manusia sudah sampai di alam di akhirat nanti mereka bertanya-tanya, kita dulu di dunia berapa lama ya? Setengah hari apa sehari ya? Nah itu perasaan mereka, karena di akhirat itu selama-lamanya. Jadi kalau seorang apapun kondisinya secara duniawi di dunia itu tidak menjamin ya bahwa kehidupan akhiratnya akan seperti itu. Nah, nanti kita nanti kita kembali lagi ke hal yang itu. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenal Nabi kita Muhammad SAW, ya, mencintai beliau, mengenal beliau itu kita kenal sebagai Rasul, kita kenal beliau sebagai Nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir berarti setelah beliau nggak ada Nabi lagi. Nabi yang terakhir berarti ajaran agama dari Allah pada manusia sudah selesai. Agama yang terakhir berarti ini adalah yang terakhir sebelum dunia ini dihancurkan. Ya. Nah, ini semua adalah suatu yang harus kita yakini, ya, sehingga mengenal beliau itu bukan hanya sekedar nama Muhammad SAW gitu ya, kita bersolawat kepada beliau, namun kita mencintai beliau melebihi cinta kita kepada siapapun di dunia ini, pada ayah kita, pada istri kita, suami kita, anak kita, cinta kita pada Nabi harus di atas itu semua. Ya. Umar pernah ditanya ya. Apakah kau mencintaiku, wahai Umar? Ya, Umar sahabat Rasulullah, ya, sahabat luar biasa. Ya, saya mencintaimu, besar cintanya kepada Nabi itu di bawah cintanya kepada dirinya sendiri. Nabi bilang, oh kalau gitu kamu belum cinta pada saya. Kamu harus cinta kepada saya melebihi cintamu pada dirimu sendiri dan pada orang lain. Ya. Nah, terus Umar, oh kalau begitu saya mencintaimu melebihi cinta kepada diri. Nah itu baru benar Umar. Nah, kira-kira begitu ya. Cinta kemudian mengikuti apa yang beliau sampaikan. Jadi apa yang beliau sudah ajarkan itu kita harus pahami dengan belajar, kemudian kita jadi tahu, oh ini toh yang benar. Oh Allahu Akbar kayak gini ya. Apa boleh Allahu Akbar kayak gini? Apa Allahu Akbar di sini? Nah, ini boleh, ini boleh. Ini nggak boleh. Nah, misalnya gitu kan, ini ada ilmunya. Dari mana itu? Dari Nabi kita Muhammad SAW. Lalu kalau kita melakukan sesuatu yang di luar yang beliau sabdakan, seperti apa? Ya nggak diterima amalnya. Ya capek-capek aja. Misalnya begitu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengenal agama Islam. Apa yang beliau sampaikan tadi, ya sebetulnya intinya begitu ya. Apa yang beliau sampaikan. Dan agama Islam adalah satu-satunya agama dalil. Ya nanti kita lihat bahwa agama Islam ini satu-satunya yang turun dengan dalil yang manusia diharapkan kuat dengan dalil itu, ya kuat dengan pengetahuan tentang dalil. Segala sesuatu yang dia omongkan harus ada landasan yang membuat dia mengomongkan itu ya, tentang itu apa begitu ya. Nggak boleh ngomong sembarangan. Nah itu kira-kira dan luar biasanya ya. Mohon maaf ini kalau ajaran lain sudah gugur, sudah selesai. Setelah Nabi kita datang, setelah ajaran Islam, syariat Islam ini disempurnakan dengan Islam kita ini, maka apa yang sebelumnya semuanya gugur. Semuanya terhapus walaupun jejaknya barangkali dianggap masih ada, tapi itu tidak terjamin keasliannya. Ya. Islam ini Allah sudah menjamin bahwa Islam akan terjaga sampai akhir zaman. Ya. Al-Quran dihafal oleh banyak kaum muslimin yang menghafal Al-Quran, itu salah satu contoh itu. Coba kita lihat agama lain. Apakah banyak
orang yang menghafal kitab sucinya. Tidak bisa, tidak banyak. Karena kitab sucinya beraneka ragam bahasanya. Beraneka ragam pemahamannya. Beraneka ragam sesuai dengan siapa yang menulisnya. Manusia yang menulisnya, yang mengubahnya. Ya. Tidak sampai pada Rasulnya. Ya. Perkataan Nabi Isa di zaman Nabi Isa maupun Nabi Musa, siapa yang menjamin perkataan itu sampai pada kita pada saat ini? Ya, sudah tidak ada lagi. Tapi bagaimana dengan Islam, dengan Muhammad SAW? Maka ada sanad, ada ilmu sanad, satu-satunya ilmu yang membedakan, yang memiliki luar biasa ya. Apa yang diomongkan Nabi dan sampai pada kita itu dijamin oleh serangkaian, oleh beberapa orang yang sangat terpercaya menyampaikan hal itu. Nah, kalau kita barangkali kita tidak termasuk ya. Kita kalau dapat berita kita suka kasih bumbu Ajinomoto, tambah ini tambah itu, jadi beritanya makin mantap gitu ya. Itu salah ya, maksudnya itu sudah dari ilmu sanad, seorang yang boleh meriwayatkan riwayat Nabi itu dilihat ya, maka ada hadis yang sahih ya, karena diriwayatkan oleh orang-orang yang jelas sikoh terpercaya dan memang wah luar biasa, hafalannya luar biasa, tidak lupa ya. Ada hadis yang kemudian dianggap, oh ini karena apa? Karena ada si fulan yang ternyata hafalannya jelek. Jadi kayaknya kita khawatir nih hadis ini nggak benar. Itu langsung gugur tuh hadis. Nggak bisa masuk ke derajat sahih. Ya. Diteliti kembali mungkin masuk hasan atau di bawah itu. Ya. Bahkan saat ini, Mas dan Mbak sekalian, banyak orang membuat hadis untuk tujuan mereka. Maka ada hadis palsu. Ya, bukan hanya lemah, tapi palsu, ya, hadis-hadis palsu disusun oleh orang-orang yang demi kepentingan mereka. Ini kita harus hati-hati. Ya, ini salah satu dari mengenal Islam dengan dalilnya. Konsekuensinya adalah kita harus tahu mana yang benar-benar dari Rasulullah. Dan Mas dan Mbak sekalian, kondisi kita sebetulnya kan ini, ya, kondisi kita. Ya. Kita di dalam perut ibu kita 9 bulan 10 hari. Sebelum itu Bapak dan Ibu, kita harus, Mas dan Mbak sekalian yang semoga Allah muliakan, kita harus pahami bahwa kita semua ini secara fitrah adalah Muslim, adalah Islam. Ya, kita adalah Islam. Ya. Pada saat umur 120 hari, ruh ditiupkan dan kemudian ruh itu ditanya, mereka bersaksi, ya Allah kami bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, Tuhan kami. Maka ruh yang ditiupkan ke janin setiap manusia ini Muslim. Muslim semua. Dan orang tuanya lah yang menjadikan dia, apakah dia Majusi, ya, musyrik gitu ya, penyembah berhala, apakah dia Yahudi, apakah dia Nasrani. Itu adalah orang tuanya. Maka sekali lagi kita sebagai orang tua, mari kita perhatikan. Ya, Allah berikan ini sesuatu yang fitrah murni, jangan sampai telah dilahirkan dan kita pelihara mereka terkotori oleh akibat dari salah didik dari kita. Nah, itu aspek yang penting dalam kehidupan ini pada saat kita menjadi seorang anak, kemudian jadi seorang bapak, ayah, ibu, orang tua ya. Dan kemudian bahwa mereka diciptakan untuk melaksanakan ibadah ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa ma khalaqtu jin wal insan illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Terus Allah biarkan saja? Tidak. Tadi kembali ke tadi. Allah turunkan nabi-nabi 125.000 nabi, 315 rasul mengajarkan cara ibadah kepada Allah itu gimana. Nah, kita kira gitu ya. Dan beribadah dan mengetahui ilmu dan belajar yang lain, maka kita bisa menjadi khalifah di muka bumi, memelihara bumi ya. Tidak merusaknya. Nah, ini jadi repot sekarang muncul pandemi dan sebagainya. Sebetulnya akibat ketidakseimbangan alam, akibat kita sendiri. Dan kemudian waktu kita masuk kubur, inilah yang penting dari landasan kita belajar tadi, 3 ilmu yang tadi mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal agama kita. Mengapa kita perlu belajar itu? Karena pada saat kita di alam kubur, orang-orang sudah pulang, mengantarkan kita sudah pulang, malaikat akan datang, mendudukkan seorang mayit itu dan bertanya, Man Rabbuka? Siapa Robmu? Siapa nabimu? Apa agamamu?
3 pertanyaan kepada semua manusia, mau kafir, mau Islam. Bayangkan bagaimana seorang yang non-Islam menjawabnya. Tentu tidak bisa. Tidak bisa. Dia tidak kenal 3 itu. Maka dia akan tidak bisa menjawab. Sedangkan bagi orang Muslim, dengan pertolongan Allah, setiap Muslim akan bisa menjawab itu. Tapi ini tentu sesuai dengan amal selama hidup di dunia yang sebentar itu menentukan sekali apa yang bisa dilakukan. Dan 3 pertanyaan awal tadi menjadi kunci. Orang itu akan mengalami nikmat kubur atau azab kubur. Seorang yang mengalami azab kubur, maka naudzubillah min dzalik, tentu di dalam kuburnya sendiri dia sudah terazab dengan berbagai siksa kubur, Masya Allah. Ya, sesuatu yang luar biasa. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari siksa kubur. Dan Allah beri keteguhan pada kita untuk bisa mengalami nikmat kubur. Maka 3 hal ilmu tadi, belajar apa ilmu tadi? Allah, Rasul, dan agama Islam ini agar bukan hanya untuk demi menjawab pertanyaan itu, tapi memang amal-amal selanjutnya terhitung berdasarkan 3 hal tersebut. Nah, demikian Bapak dan Ibu, ini pentingnya kita berilmu. Kemudian ada ini yang sudah kita pahami setiap hari ya. Kita dalam sholat kita 17 kali ya paling enggak, atau lebih jika Mas dan Mbak sekalian qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud ya. Di ayat 6 dan 7 ya, ayat terakhir, ihdinas siratal mustaqim. Tujuan dari ayat ini setelah Allah mengenalkan dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian Maliki Yaumiddin. Allah pada saat itu, pada saat kita di padang mahsyar, nggak ada lagi orang yang berkuasa. Presiden, siapapun nama presiden dunia itu, di sana nggak ada. Dan kita nggak ada yang berkuasa pada kesempatan itu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, kami mohon, di inti surat ini adalah mohon petunjuk, tunjukilah kami jalan, ya, siratal mustaqim, jalan lurus. Siratal mustaqim itu apa? Jalan lurus itu apa? Siratal mustaqim itu di ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, ya, siratal, jalan yang engkau beri nikmat pada mereka, ya, an'amta alaihim, orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa itu? Para nabi, para syuhada, para siddiqin, ya. Orang-orang yang memang muslim yang memang dengan petunjuk dari nabi kita itu kita bisa menjadi itu. Dan jangan, nah satu paket lagi ya, sesuatu yang positif dipaketkan dengan sesuatu yang negatif supaya kita tahu bahwa jangan sampai kita dapat yang kemudian ini. Ya, kita inginkan yang an'amta alaihim, ya. Bukan goiril, bukan makdubi. Bukan yang engkau marahi alaihim atas mereka, ya. Bukan goiril maghdubi yang engkau murkai atas mereka, dan bukan walad, dan bukan yang sesat, dan bukan orang yang dolin, sesat, dolin itu sesat. Nah, para ulama, nabi juga dan para sahabat tentunya ya memaknai ini, ya, mengajarkan bahwa ya, goil makdub, siapa yang orang dimurkai? Orang dimurkai itu orang-orang yang punya ilmu, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Nah, ini adalah kaum Yahudi. Ya. Kaum Yahudi ini bangsa yang ratusan nabi, mungkin ribuan nabi turun kepada mereka. Tapi mereka luar biasa menentang nabi-nabi mereka, bahkan membunuhi nabi mereka. Di surat Al-Baqarah di awal-awal jika kita mulai belajar Al-Baqarah ya, atau di surat yang menceritakan Nabi Musa ya, kita tahu sifat Bani Israel itu seperti apa ya. Sifat Bani Israel itu bagaimana diselamatkan setelah diselamatkan Allah dari kejaran Firaun dan sebagainya, menentang lagi kepada Nabi. Nabi Musa ini kurang apa, orang yang luar biasa, pemimpin yang luar biasa, seorang nabi ya. Itu pun tidak sanggup ya atas izin Allah tentunya mengatasi orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi ini punya ilmu tentang Nabi kita Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Tapi mereka istilahnya menutupinya. Tidak mau mengakui bahwa Muhammad itu Rasul terakhir dan pembawa kebenaran yang selanjutnya.
maka Yahudi ini sangat memusuhi Islam sampai akhir zaman. Ya. Nah, inilah orang-orang yang dibukai. Jangan kita seperti mereka. Kira-kira gitu kan dalam surat Al-Fatihah ini. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Jangan seperti mereka. Dan waladolin, jangan seperti orang yang sesat, ya Allah, jangan jadikan kami orang yang sesat. Orang yang sesat itu apa? Orang yang enggak mengamalkan sesuatu dalam kehidupan ini tapi enggak ada ilmunya. Siapa itu? Mereka Nasoro. Boleh Mas dan Mbak sekalian renungkan. Apa yang mereka lakukan sebetulnya? Apakah landasan itu berasal dari ajaran nabinya atau dari tulisan-tulisan yang sudah istilahnya terkontaminasi atau apapun namanya ya? Tidak benar. Dan kita bisa lihatlah ya. Ini tidak hanya saja contoh ya, Mas dan Mbak sekalian ya. Kalau umat Islam sholat ya di masjid jelas ya, masjid berjamaah, sholatnya tata caranya jelas. Coba kita ke Mbak Vina, kita dulu di Ambon pernah disuruh ke gereja ya, dan gereja satu dan gereja lainnya itu tidak sama cara pendetanya, cara sembahyang mereka itu nggak sama. Ada yang bernyanyi-nyanyi dansa juga, ya, ada yang berlutut, ada yang macam-macam. Lalu bagaimana standarnya? Ya, mungkin nggak ada memang gitu. Jadi ini dolin, sesat, ya, sesat. Ya, ini harus kita yakini. Jadi kita berlindung kepada ini dengan membaca surat Al-Fatihah itu. Baik, Mas dan Mbak sekalian, mohon maaf ini mudah-mudahan saya cepat saja kemudian. Setelah itu tentu kita amalkan, karena ilmu itu baru akan bermanfaat jika diamalkan. Ya, ilmu dan ilmu ini, amal ini ya maksudnya amal ini meliputi semua amal anggota badan, lisan dan tulisan. Bisa kita amalkan dengan gerakan, bisa kita amalkan dengan lisan seperti sekarang ini, dengan telinga mendengar, ya, dengan tulisan kita menulis sesuatu, ya, kita dakwahkan ilmu kita melalui tulisan kita kepada orang lain, di WA kita sampaikan, redaksi zikir pagi petang misalnya gitu kepada sahabat kita, ya, mengajak sholat berjamaah, hal-hal yang bisa kita lakukan, ya. Nah, ilmu tanpa amal itu ibaratnya pohon nggak ada buahnya gitu ya. Ada sesuatu pohon ya, pohon tentu tetap ada manfaatnya sedikit. Kalau nggak ada buahnya tentu kurang istilahnya kurang afdol lah sebagai pohon, ya, tidak ada produknya. Dan Allah murka kepada orang yang dia tidak tidak punya ilmu tentangnya tapi dia ngomong tentang itu, ya. Ini kita harus hati-hati. Dan juga kita harus hati-hati, kita mengamalkan sesuatu nggak ada ilmunya juga nggak diterima, ya. Amal yang tidak sesuai contoh juga tidak diterima. Nah, ini dua hal ya. Yang pertama, kita nggak boleh menyampaikan sesuatu yang kita nggak tahu. Yang kedua, kita jangan sampai melakukan sesuatu yang sebetulnya nggak ada contohnya dari Nabi. Setelah kita lihat mana nggak ada contohnya, ya nggak perlu dilakukan karena kehidupan kita ini sudah sangat sibuk, Mas dan Mbak sekalian, tiap harinya. Bangun tidur, kita baca doa bangun tidur. Masuk kamar mandi, kita baca doa masuk kamar mandi. Makan, kita baca doa bismillah, kemudian kita makan. Dan seterusnya, sibuk sekali kehidupan seorang muslim itu dengan zikir, dengan aktivitas yang membuat amal. Ya. Tidak perlu lagi ada aktivitas yang sebetulnya nggak diajarkan, terus kita lakukan, nggak perlu lagi. Itu pun waktu kita sudah nggak cukup untuk melakukan hal-hal yang tidak ada. Gitu. Yang ada saja pun, maksud saya, udah hampir nggak cukup waktu kita itu ya. Nah, kemudian ada yang harus kita ingat ya, sebuah hadis ya dari Imam Tirmidzi ya, bahwa kelak pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar ya, dan untuk masuk untuk dihisab ya, peristiwa-peristiwanya luar biasa ini saya langsung saja. Itu mereka tidak akan bergerak kaki hamba sebelum mereka ditanya tentang 4 hal. Ya. Di antara 4 hal itu, yang pertama umurnya, ya, di mana dia mengisahkan usianya, demi masa, wal asr. Ini mengandung ini juga, ya. Masa yang diberikan pada kita ini seperti kumpulan masa, seperti kumpulan hari-hari, kata ulama Hasan Al-Basri. Ya.
Kita seperti kehidupan kumpulan hari-hari. Setiap hari berlalu gugur satu hari, gugur sampai akhirnya kita habis. Ya, maka untuk apa sih umur kita yang diberikan itu? Itu akan ditanya. Kemudian yang kedua yang terkait dengan ini, ilmunya di mana diamalkan? Ya, mengamalkan tidak ilmu itu, ya, disembunyikan dan seterusnya, membohongi orang dan seterusnya itu, ya. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya harta, pertanyaan selanjutnya tentang tubuhnya dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita ingat bahwa ini ada konsekuensi kehidupan kita ini nggak hanya dibiarkan oleh Allah, tapi nanti diberi bekal dan nanti ditanya tentang hal itu, gitu kira-kira. Nah, kemudian bahwa ulama-ulama kita, ya, misalnya di contoh di sini saya sampaikan Imam Ahmad bin Hambal, ya. Beliau itu periwayat ribuan hadis, ya, sama seperti Imam Bukhari dan sebagainya, ini imam-imam ahli hadis, ya. Beliau bilang, tidak pernah aku menulis hadis Nabi sebelum aku amalkan dulu. Gitu. Ya, jadi bayangkan kitab Sunan Imam Ahmad itu, ya, ribuan hadis itu beliau mengamalkannya, ya, sebelum menuliskannya atau mempraktekannya dalam kehidupan sehari. Nabi pernah bersabda bahwa Nabi memberi upah 1 dinar pada orang yang membekam diri Nabi. Ya. Maka Imam Ahmad pun mencoba itu, ya, mengamalkan itu. Bayangkan 1 dinar bagi ukuran Imam Ahmad, seorang yang tidak istilahnya tidak berpunya banyak, ya, mengumpulkan 1 dinar, ya, mungkin 1 dinar sekarang berapa juta, ya, 1 dinar, ya, kira-kira itu untuk dalam rangka bukan di sisi untuk memberi upah, tapi dia mengamalkan apa yang Nabi sampaikan. Ya. Dan kemudian berdakwah. Yang ketiga, mengajak kepada kebaikan, menjauhkan dari keburukan. Dan tadi sudah disampaikan, hal ini bukan hanya monopoli dari seorang yang katakanlah kita sebut ustadz, ya, tapi semua punya kewajiban untuk ini. Karena bisa dengan cara yang mudah, yaitu terus-menerus menasihati dalam kebaikan. Ayo ngaji, ayo seperti Bapak Mas dan Mbak ini, ya. Ayo ngaji, ayo jangan lupa ya, ojo lali, ini pagi ini zikir pagi dulu, nanti sore petang zikir petang, gitu-gitu. Ya, hal-hal yang besok nanti puasa Senin Kamis, ya, dan sebagainya. Hal-hal yang tidak sulit untuk disampaikan kepada orang. Dan dalam surat Ali Imran, ya, bahwa silakan nanti dilihat, ada umat-umat yang dilahirkan di atas muka bumi ini untuk tujuan menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Ya. Menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Ini mudah-mudahan kita termasuk dalam hal itu. Ya. Dan tentu saja dengan tata cara dan ilmu yang kita miliki. Ya. Nah, tadi, ya, dakwah awam, ya, orang lain kepada ini termasuk kita, ya, orang-orang awam. Nah, kalau dakwah khusus tentunya para pengaji ustadz lah, ya, alim ulama yang jelas, yang tidak semua orang boleh di ranah ini, ya, nggak sembarangan kita memberi fatwa, ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini halal. Kalau itu tidak punya ilmu pada itu, ya. Dan hendaknya yang pertama mendapat kebaikan adalah anggota keluarga kita, ya. Nah, apa paling tidak salah satu dari kebaikan kita berdakwah, ya, salah satu saja dalil yang melandasi apa balasan bagi orang yang berdakwah, jika kita berhasil membawa, atau ada orang, bukan berhasil maksudnya, ya, jika ada orang yang kemudian mendengar, 1 orang saja, ya, mendengar dakwah kita, kemudian dia mengikuti itu, ya, karena mendapat petunjuk dari itu, maka itu nilainya melebihi dari sebuah onta merah. Itu pada saat Nabi, onta merah adalah kalau di kita mungkin harta benda yang paling berharga, ya. Apa, ya, misalnya kalau zaman ini sesuatu yang rumah mewah misalnya, gitu, ya. Maka mengajak 1 orang saja bisa ikut akibat tahu dakwah dari kita dan dia ikuti, maka bagi kita pemberi dakwahnya insya Allah akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Ya. Nah, kemudian bahwa selalu nasihat, maka hidup tadi watawasau bil haqqi watawasau bil sabr, karena selalu menasihati itu memang kehidupan yang memang harus selalu dijaga, karena orang lain juga tidak berhenti, ya, memusuh. Tadi, ya, saya sampaikan, jika kita nabi ini sekelas nabi, ya, sekelas nabi yang sudah dapat jelas-jelas dapat wahyu Allah. Orang Arab juga menyaksikan bahwa nabi itu mendapat wahyu, ya.
tetap mereka musuhi. Ya. Pertama kali Nabi kita mendapatkan wahyu saja waktu bertemu dengan kerabat Siti Khadijah, istri beliau yang pertama, ya, Warokoh, ya, seorang yang paham tentang ilmu Nasrani yang benar, begitu ya. Bilang, waduh, kamu ini dia tahu bahwa ini nabi, ini tanda-tanda kenabian ini. Wah, kalau seandainya saya masih hidup pada saat kamu mulai berdakwah, tentu saya akan melindungi kamu. Nabi bertanya, memangnya kalau Nabi, memangnya mereka akan menentang saya? Setiap orang yang mendapat petunjuk seperti kamu pasti ditentang. Itu kata Warokoh. Seperti yang dialami Nabi Isa, Nabi Musa, semua nabi ya senantiasa mendapat tentangan. Jadi tapi hak dan batil itu tergantung kita bisa menjaga untuk selalu di situ atau tidak ya. Jadi mereka tidak berhenti memerangi umat Islam ya. Bahkan Nabi menasihati sahabatnya, tidaklah seorang mungkin ya redaksinya antara lain tidak akan berhenti ya orang-orang yang akan berusaha mengajak atau menyeru kamu ya kepada keburukan, tanda kutip ini kepada keburukan, hingga seolah kalau toh mereka kalau toh mereka masuk ke lubang lubang sejenis kadal di gurun pasir gitu ya, sejenis reptil yang ada gurun pasir yang punya sarang lubang dan di dalamnya itu berliku-liku, maka kamu akan mengikuti juga orang itu ke situ gitu ya. Sahabat bertanya, itu apakah itu Yahudi dan Nasoro ya Rasul? Rasul menjawab, kalau bukan mereka siapa lagi? Nah, jadi dari nasihat ini terjadi Mas dan Mbak sekalian pada saat ini kita ya, bagaimana kita membanggakan ya orang-orang non-Islam, bagaimana kita mengikuti tata cara yang mereka perlihatkan ya dalam berpakaian, dalam bergaya hidup, dalam segala macam sosial, politik, ekonomi bahkan ya seharian kita, Masya Allah ya. Ini sebetulnya Allah sudah melalui Rasulnya sudah peringatkan, tapi mungkin itulah kita diuji dengan hal-hal yang terjadi. Ya. Dan selanjutnya adalah bersabar, seperti tadi ya, bahwa menuntut ilmu, kemudian berdakwah, mengamalkan dan berdakwah itu harus ada sabarnya. Ya. Sabar dalam menjalankan ketaatan pada Allah, sabar dalam menghadirkan maksiat, sabar dalam menghadapi musibah. Ya. Segala hal ini perlu bersabar karena salah satu senjata selain doa adalah sabar. Sabar itu, dan sabar tidak ada batasnya. Jadi ada yang bilang, kesabaranku udah habis ini. Nah, itu sebetulnya secara syariat nggak ada ya. Sabar itu ya terus saja sabar, tenang aja. Ya, karena Allah yang mengatur semua. Itulah derajat keimanan bahwa Allah mengatur semua. Tentu ada ikhtiar, kan? Ada syariat ikhtiar. Ikhtiar itu melakukan sesuatu usaha untuk mendapatkan sebab. Ya. Namun jika sudah dilakukan dan sebab itu tampaknya masih belum atau apa, itu sabarlah di situ, begitu kira-kira. Nah, kemudian sekali lagi kita kembali ke bahwa ini semua yang kita bahas berilmu, kemudian mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar atasnya, itu semua adalah kandungan tadi surat yang telah dibaca di awal pertemuan kita ya, wal asr, innal insana lafi khusr ya, illalladzina amanu, wal asr, demi masa, demi waktu yang diberikan pada kita ini sesungguhnya, innal insana, sesungguhnya manusia ini hidup dalam kerugian, ya, rugi, kalau tidak, nah, kecuali atau kalau tidak, ya, watawasau bil haqqi. Ya, kalau tidak beriman, innalladzina amanu. Jika tidak beriman maka rugi. Tidak beriman itu bisa beriman bagaimana? Harus ada ilmu. Kita kenal Allah, kita kenal Rasul, maka kita percaya beriman kepada mereka, pada Allah dan pada Rasulnya, pada agama Islam ini. Ya, pada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pada takdir kita tahu ada ilmunya yang kita pelajari. Ya. Innalladzina amanu watawasau bil haq, kemudian kita dakwahkan ya. Sesuatu yang benar tadi kita dakwahkan, dan watawasau bil sabr, kita bersabar atasnya ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa ini sekiranya Allah tidak menurunkan hujah menurut Imam Syafi'i, bahwa surat ini sudah mencukupi untuk menuntun kehidupan kita, ini seolah-olah demikian ya, walaupun tentu ini adalah kiasan ya. Dan pada saat ini, pada saat seperti sekarang, misalnya kita di negara kita, alhamdulillah, negara kita dalam keadaan aman,
Mudah-mudahan Allah berkahi selalu negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Namun demikian, dalam keseharian kita dipenuhi dengan kiri kanan hal-hal yang tentu tidak duniawi sekali ya. Itu bahwa seolah-olah kita belajar itu kita melakukan jihad ya. Kita pergi ngaji, kita belajar, itu adalah jihad badan yang paling besar menurut Ibnu Qayyim rahimahullah ya. Mengamalkan surat Al-Asr ini jihad yang besar pada saat ini. Tidak pergi membawa senjata berjihad, bukan. Dalam kehidupan sehari-hari kita ini juga dinilai jihad yang luar biasa. Dan orang-orang Arab itu memang punya kebiasaan yang bagus ya, jika mereka berjumpa, mereka saling membacakan surat ini ya. Mereka sebelum berpisah itu kemudian membacakan surat Al-Asr kepada yang temannya, dan kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh berpisah. Kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa ya, dan mungkin tidak umum bagi kita karena mungkin ya itu ya, karena kita sekarang masih tahap belajar ya, mudah-mudahan kelak di generasi selanjutnya kebiasaan-kebiasaan baik itu bisa kita munculkan ya. Baik, saya rasa itu Mas dan Mbak sekalian, kurang lebihnya tentu banyak kurangnya ya, saya mohon maaf kekurangan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat, terutama bagi saya ya dan Mas Mbak sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kajian yang bagus sekali, dalam sekali, mengingat kita semua hafal ya surat Al-Asr ini, dan memang kita punya kewajiban yang besar untuk men-share ilmu, amal, dakwah, bersabar, terutama kepada diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, mungkin masyarakat kita. Oke, saya buka untuk pertanyaan, monggo silahkan teman-teman menanyakan kepada Adinda kita, Profesor Dr. Yoni, apa yang ingin disampaikan. Monggo silahkan. Tina, assalamualaikum. Boleh monggo. Waalaikumsalam. Rodian, monggo. Oh, bukan ya, biar nanti. Assalamualaikum Ustaz, Pak Dokter. Saya Rodian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan tadi kita kan wajib menuntut ilmu, dan kemudian kita harus apa ya, yang dilaksanakan harus benar. Artinya tadi kan disinggung sanad, harus ada sanadnya gitu ya, kayaknya ya. Nah, sejauh mana kita harus berguru itu kepada langsung kepada orangnya. Ini terkait dengan kondisi saat ini kan banyak media sosial yang YouTube gitu kan, banyak tuh yang ilmu-ilmu yang siapa yang menyampaikan kadang-kadang kalau kita tidak tahu sanadnya gitu, tidak tahu sanadnya. Nah itu bagaimana kita? Apakah kita tuh memang harus berguru langsung kepada orang yang kita tahu persis bahwa dia punya sanad gitu, sehingga kita tidak mengerjakan sesuatu yang sia-sia itu. Nah kemudian yang kedua itu tingkat kewajiban kita untuk belajar itu sebatas mana gitu, karena kan kalau kita semakin kita kan ada semacam ada tarikat gitu kan, ada apa namanya ya pokoknya semacam itulah, ada tasawuf, dan ada ilmu-ilmu yang hanya ilmu apa yang sehari-hari yang fikih saja gitu. Nah yang mana ya kira-kira sejauh mana kita harus memahami ilmu-ilmu yang lain itu tadi Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung atau bagaimana Dek Yoni ini? Atau mungkin ada pertanyaan lain? Langsung aja ya biar nggak lupa. Monggo, ya. Baik, sebentar. Pak Rodian, Mas Rodian, matur nuwun ini pertanyaannya.
apa yang bisa saya jawab, insya Allah coba saya jawab. Yang nggak bisa barangkali kan memang insya Allah dari ustadz-ustadz lainnya insya Allah akan memberikan pencerahan yang lebih baik. Pertanyaannya insya Allah terkait dengan bagaimana caranya kita yang awam ini kurang lebihnya ya Mas Rodian yang saya tangkap. Kurang lebihnya bagaimana kita yang awam ini mengetahui dalil-dalil itu sahih atau tidak ya yang kita pelajari. Nah memang insya Allah marilah kita menuntut ilmu pada orang-orang yang kita tahu istilahnya tentu dia berada pada pemahaman yang benar. Nah Islam ini orang semuanya tentu saya berlandaskan Al-Quran wa Sunnah, selalu bilang begitu kan ya, Al-Quran dan hadis. Saya Islam makanya disebut Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, Islam yang berdasarkan landasan Al-Quran dan hadis. Nah, tapi sebetulnya ada satu lagi yang paling penting, tambahan penting ya, bukan paling penting, tambahan penting dari dua hal itu, Al-Quran wa Sunnah wa fahmi salam, dan berlandaskan yang dipahami oleh Nabi dan para sahabatnya. Karena yang mengajarkan Nabi, yang paham sahabatnya, dan sahabatnya mempraktekkan berdasarkan ajaran Nabi itu. Dan itulah yang harus kita cek, apakah yang diajarkan Nabi dan dipraktekkan oleh sahabat itu kemudian dibawa oleh para imam yang 4 itu ya, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, ya, sampai dengan ulama-ulama, kita memberikan benang merah yang sampai pada kita. Siapa orang-orang itu? Ya tentunya sama dengan dokter ya, misalnya dokter ini, mohon maaf, profesi lain tentu demikian juga Pak Rodian. Dokter yang bagus, dokter yang mana? Dokter yang lulusan fakultas kedokteran, bukan dokter yang belajar di rumah ya kan? Nah misalnya begitu. Nah jadi paling tidak seorang ustadz yang baik adalah lulusan dari perguruan tinggi yang mempelajari ilmu ini. Itu yang pertama. Kemudian karena ilmu ini khas, tidak sama dengan ilmu kedokteran tentu saja. Kalau ilmu kedokteran kita boleh belajar di Universitas Brawijaya, boleh di Universitas Airlangga, UGM dan sebagainya lah ya. Bahkan dari luar negeri boleh, apalagi boleh ya. Nah, tapi kalau ilmu agama, di mana sumber ilmu agama yang baik dan benar yang Nabi kita dilahirkan dan diwafatkan? Di daerah Arab. Maka ilmu-ilmu yang sedang dikembangkan oleh teman-teman oleh kolega-kolega kita di sana adalah ilmu yang terus dia jaga keutuhannya mulai dari Nabi, sahabatnya sampai dengan kemudian diajarkan, dan dai-dai yang belajar ini membawa ilmu itu ke Indonesia dan mengajarkan kepada kita. Nah, jika memungkinkan kita memperoleh ustadz-ustadz yang seperti itu, ya, yang memang kalau ngomong tidak ada omongan yang keluar dari mulutnya, melainkan itu kalau disambungkan ada ayatnya, ada hadisnya. Gitu. Ya. Jadi kira-kira begitu Pak Rodin. Memang kita awam nih. Kalau kita awam, memang kita nggak ada kewajiban untuk mungkin nggak ada kemampuan juga, bahasa Arab kita terbatas, kesempatan kita juga terbatas. Mungkin kita tidak bisa belajar banyak ilmu waktu. Maka kita mencoba mencari info. Dan insya Allah dari kumpulan-kumpulan seperti Mas dan Mbak sekalian melakukan, tentu akan ada info mengalir, ini Ustadz ini bagus, ini. Kita dengarkan kajiannya. Ya. Dan sekarang Alhamdulillah dengan adanya lulusan-lulusan perguruan tinggi Islam yang baik itu, mereka-mereka yang sudah pulang ke Indonesia menerjemahkan banyak kitab-kitab ulama dalam bahasa Indonesia, sehingga kita bisa baca. Ya. Sehingga kita bisa baca. Maka kita harus merujuk bacaan-bacaan yang benar itu, Pak. Kira-kira gitu, Mas. Dan itu untuk pertanyaan pertama. Yang kedua, sampai mana apa saja yang kita pelajari tadi sudah saya sedikit ya saya coba sampaikan. Yang menjadi wajib ya, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tolabul ilmi adalah kewajiban bagi setiap muslim, terutama hal-hal yang akan kita lakukan, yang kita amati. Sholat, puasa, zakat, mau umroh, mau haji, silahkan ya. Ada ilmunya. Ada ilmunya. Sifat sholat Nabi, ada bukunya. Nah, kita beli bukunya. Ya. Dikarang oleh siapa nih? Kita harus tahu bahwa yang ngarang ujung-ujungnya adalah lulusan-lulusan perguruan tinggi yang baik. Ya. Orang kita pergi ke dokter juga, kalau dokternya lulusan mana, dok? Lulusan mana nih, dok? Oh, perguruan tinggi abal-abal gitu kan, tentunya kita khawatir juga waktu disuntik ya. Waduh, ini jangan-jangan campuran obatnya salah gitu ya. Kalau
saya kedokteran Universitas Indonesia, wow mantep ya, oke gitu ya, kedokteran Universitas Airlangga, wah. Contohnya demikian. Ya. Kemudian mohon maaf, merokok itu satu kebiasaan di Indonesia yang masih banyak. Bapak, Mas, Mbak sekalian, jika pergi ke suatu pondok pesantren dan melihat ustadznya merokok, mungkin sebaiknya langsung kita tinggalkan. Karena berarti dia tidak berilmu. Mohon maaf ya. Jadi ini contoh dari bagaimana seorang memahami hal-hal seperti itu. Ini contoh saja. Jadi dan kemudian sampai mana kita belajar tadi? Kita tidak dibebani untuk belajar hal-hal yang tidak perlu bagi kita. Ya, misalnya tarekat itu sampai itu ilmu. Gini, ilmu tadi sudah kita bahas yang datang dari Rasul dipahami sahabat, kemudian dibawa oleh para ulama sampai pada kita. Ini ilmu. Dari sampai kiamat ini sudah agama yang tetap, nggak berubah. Terus di tengah jalan sini, setelah Nabi wafat ratusan tahun kemudian, ada orang bikin ilmu baru. Ya, dia sebut dengan istilah ini, istilah itu, tarekat ini, tarekat itu. Apakah itu ilmu yang berasal dari Nabi? Nah, bisa kita jawab sendiri sebetulnya. Mungkin, oh bukan tuh. Nah, kalau bukan ya kita nggak punya waktu untuk mempelajarinya, kira-kira gitu ya. Karena kita sudah sibuk dengan ilmu yang dari Nabi pun ini sudah banyak yang barangkali belum kita amalkan. Ya, apakah setelah berbekam kita bayar 1 dinar seperti Nabi? Ya? Mungkin belum kita amalkan. Ya, Masya Allah ya. Jadi itu contoh-contoh dari ilmu-ilmu yang ada yang nggak usah kita, yang datang kemudian Pak. Ya, dari cerita ada kisah orang Syiah dan orang Sunni yang kita tahu ya, Masya Allah ya. Syiah ini tentu di satu sisi bertentangan dengan keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka ada ulama Syiah dan ulama Ahlussunnah diajak untuk berdebat kira-kira gitu, ya. Dan ulama udah kumpul, ulama Ahlussunnah datang, bawa sandal dia, sandalnya dipegang, dia masuk ke ruangan, sandalnya dipegang. Loh, kenapa sandalmu dipegang? Taruh aja di luar. Enggak, saya dengar kalau di luar nanti dicolong oleh orang-orang Syiah. Terus orang Syiahnya bilang, loh, kan di zaman Nabi belum ada Syiah gitu. Terus ulama Ahlussunnah bilang, oh kalau gitu kita nggak usah berdebat lagi, berarti Anda bukan agama kami. Kira-kira gitu. Ini contoh-contoh dari apa yang perlu kita pahami adalah yang berasal dari Allah, Rasul, dipahami oleh sahabat. Jadi Al-Quran wa Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat, para pendahulu kita. Orang-orang yang luar biasa dalam mengamalkan para pendahulu kita, para orang yang mengikuti selanjutnya, dan selanjutnya ulama, 3 generasi awal, Pak. Jadi Nabi kita menyampaikan bahwa generasi terbaik umat ini adalah generasiku, generasi sumaladina yalunakum, setelahnya, dan sumaladina, 3 generasi awal inilah Islam itu utuh, bagus. Maka kita harus cari 3 ini ya sampai ke sekarang ke kita. Kira-kira demikian. Walau alam. Demikian, Mbak. Ya, makasih Ustaz. Terima kasih. Jangan dipanggil Ustadz. Terima kasih Dek Yoni. Terima kasih Mas Rodian. Terima kasih Dek Yoni. Monggo teman-teman, masih ada yang akan ditanyakan? Mumpung Adinda kita masih bersama kita ini, berbagi ilmu. Monggo silahkan. Mbak Umi biasanya tanya ya, oh Mbak Umi sudah ada kuliah nampaknya. Masih adakah yang ditanyakan kepada Adinda kita? Mungkin surat Mbak Asri ini sangat familiar ya dengan kita. Jadi betapa dalam isinya, karena isinya merupakan kewajiban dalam kehidupan seorang muslim. Monggo teman-teman, masih ada yang akan ditanyakan? Sudah cukup? Mas Endri? Iya, monggo Mas Rifai adakah? Mas Ustadz?
Oh, Mas Levi, monggo. Levi mau tanya, monggo. Iya, kelihatannya teman-teman nggak ada yang bertanyakan lagi karena ya apa yang dijelaskan Mas Yoni ini runtut sekali, jelas sekali gitu ya. Tinggal apa yang bisa kita kerjakan gitu ya. Jadi apa-apa yang disampaikan tadi saya pikir bagus sekali gitu dan cukup jelas gitu ya. Makanya kelihatannya semuanya juga pada diam nih karena udah pada ngerti kayaknya. Tinggal pengamalannya saja gitu ya. Mungkin saya juga nggak ada yang saya tanyakan ini juga kelihatannya ya. Sudah jelas dan gampang ya. Iya, runtut sekali tadi penjelasannya bagus banget gitu ya. Oke, mungkin saya cerita sedikit tadi Adinda Dek Yoni menyinggung mengenai sekolah kita dulu memang sekolah Katolik ya. Ambon. A1 di Ambon. Memang kita ada pelajaran untuk pergi ke gereja. Suatu hari guru saya, Bruder Leo, menyatakan bahwa karena saya menunjukkan minat untuk mengetahui agama itu besar, kemudian beliau menawarkan begini, dan itu mengagetkan ibu saya. Vina, maukah Vina dipermandikan? Saya waktu itu, wah ini kok dipermandikan ya? Berarti saya harus mengikuti agama mereka. Kemudian saya matur ibu, saya ditawari sama Bruder mau dipermandikan. Loh, jangan kamu. Sejak saat itu ibu saya tergugah untuk memasukkan saya ikut ngaji di Pak Darsono. Saya ingat sekali. Jadi di belakang Biskup Kartika Beta itu ya, Dek Yoni, itu ada Pak Darsono mengadakan pengajian untuk anak-anak kecil saya begitu ya, Airma gitu ya. Jadi saya dimasukkan dalam kelompok pengajian itu, dan kita belajar alif bata sampai dan karena kita masih kecil-kecil, jadi kalau satu diajari, satunya sudah ngobrol sendiri, lari-lari ke sana kemari ya, anak-anak kecil. Kemudian satu lagi, saya punya saudara, kemudian juga sekolah di sekolah Katolik kalau nggak salah. Suatu hari anaknya itu matur sama ibunya, Bu, saya mau dipermandikan. Kemudian anaknya tetap gitu ya, ngotot gitu ya, ingin masuk ke agama lain. Kemudian ibunya ini bingung bagaimana caranya mencegah anak ini. Kemudian ibu ini berkonsultasi pada seorang ustazah begitu, dan beliau menyatakan gini, tolong tanyakan pada anakmu, apakah kamu mau ayah ibumu ini disiksa oleh Allah di neraka? Kemudian ibunya menyampaikan kepada anaknya, nak, kalau kamu ingin masuk ke agama mereka, apakah kamu mau melihat ayah ibumu masuk ke dalam neraka? Sejak saat itu anak itu tidak berkeinginan lagi untuk masuk ke agama lain. Ini saya ingin menunjukkan bahwa apa bahayanya kalau anak cucu kita itu nanti sekolah di sekolah yang lain, walaupun sekolah mereka bagus. Jadi mereka tetap ingin mengajak kita itu untuk mengikuti agama mereka. Dan kalau kita nggak punya dasar fondasi yang kuat, saya pesimis. Mengingat ada beberapa saudara sepupu saya juga yang kemudian berpindah ke agama lain. Kalau ini biasanya mereka mengikuti karena perkawinan ya, karena pernikahan. Jadi mereka mengikuti agama suaminya. Jadi ini terima kasih Dek Yoni, ini mengingatkan kita semua juga bahwa betapa bahayanya kalau kita menyekolahkan anak cucu kita bukan mengenal ilmu agama Islam. Demikian mungkin yang bisa saya share sedikit, mumpung ingat. Terima kasih banyak Dek Yoni atas remindernya, mengingatkan saya, jadi kita tetap harus tetap berdakwah. Mas Endri, mungkin waktunya sudah habis ya Mas ya? Iya, monggo ditutup. Oke. Sebelumnya saya simpulkan dulu 4 kewajiban dalam kehidupan seorang Muslim. Yang pertama adalah kita harus mencari ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal Rasulullah, Nabi kita, baginda Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam dan ilmu mengenai agama Islam. Kemudian kita juga harus punya kewajiban untuk beramal. Jadi kita harus punya ilmunya dulu, baru kemudian beramal. Dan yang ketiga adalah kita harus berkewajiban juga berdakwah. Berdakwah itu mengajak kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan. Kemudian yang keempat adalah bersabar. Jadi bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam beramal, bersabar dalam dakwah, dan bersabar itu ternyata tidak ada batas. Karena pahala Allah tidak ada batasnya bagi kita umat manusia yang selalu menuntut ilmu, thalabul ilmi, ma'rifatullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Dinda Profesor Dr. Haji Sri Hadi Agung Priyono yang telah memberikan ilmunya kepada kita pada pagi ini. Sebelum kita tutup, monggo Mas Ustadz Rifai bacakan doa untuk kita semuanya. Dipersilakan, Mas. Masih di mute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan ridho Allah senantiasa dicurahkan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana abwaabal khairat abwaabal maghfirah wa abwaabur rahmah wa abwaabal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannata wa na'udzubika min sakhatika wa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minatil hayya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma dfa'ana al-ghala wal bala wal waba wal fakhsya'a wal munkar wasufa muktalifata wasadaida wal mihana ma dhahara minna wa ma baton min baladina Indonesia khoso wa min buldani muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata bighairi hisab ma'al abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa sahbihi wa sallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Ustadz Rifai atas doanya. Matur nuwun. Sama-sama. Ingatkan untuk Kamis depan kita akan mengikuti kajian dari Buya Dr. Arasi Hashim. Dia adalah dosen dari Institut Ilmu Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al